Budaya positif di sekolah. Nah, apakah budaya positif di sekolah itu perlu kita lakukan? Nah, tentu saja itu kaitannya dengan kegiatan kita Merdeka Belajar, kan seperti itu. Nah, di situ juga ada gambar-gambar kaitannya dengan Merdeka Belajar. Dalam benak kita bahwasanya pendidikan. Kalau kita tanya sama murid, ya sama murid-murid, tujuannya sama jenengan itu belajar apa? Kebanyakan menjawab pengen pintar. Saya tanya dari sudah 150 kan kelas 4, 5, 6. Nah, 4, 5, 6 kan 150 lebih. Nah, yang sudah gede itu saya tanya, tujuan belajar apa? Biar pintar, dua, biar cerdas, biar ngerti gitu. Tujuannya seperti itu. Padahal kita untuk mendidik siswa kita juga punya tujuan. Mendidik sejatinya untuk apa? Selamat di dunia, untuk selamat dan bahagia. Tapi karena kita guru PAI berarti kita agar selamat di dunia wal akhirat, menuntun siswa sesuai dengan kodratnya sampai pada keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Itu perlu ditanamkan. Nah, biar tahu, biar cerdas, itu adalah salah satu untuk mencapai tujuan tersebut gitu. Nah, seperti itu. Jadi ternyata banyak yang belum paham tujuan belajar itu. Agar pintar. Makanya outputnya adalah pintar. Ternyata apa? Nah, itu. Jadi kemudian ada Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu apakah siswa itu seenaknya sendiri karena merdeka? Kan seperti itu. Kadang pemahaman kita mengajar karena merdeka, bukan seperti itu. Kita mungkin sudah tahu dalam PMM juga sering kita baca kan Merdeka Belajar. Jadi anak itu nanti bisa menentukan sendiri, ya. Anak bisa menentukan apa yang akan dilakukan. Nah, di kelas misalnya saya kasih contoh. Beda ini, guru misalnya. Nanti di kelas Anda semua harus duduk tenang. Kedua, harus disiplin. 3, tidak boleh ngomong sendiri. 4, tidak boleh gaduh. Nah, itu misalnya duduk seperti itu. Sekarang kalau kita tunjukkan bagaimana agar kita di sekolah ini bisa belajar dengan baik, di kelas bisa belajar dengan baik, otomatis anak akan mengeluarkan pendapatnya. Kita belajar dengan tenang. 1. Mungkin ada yang lain lagi, tidak boleh bicara sendiri. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi anak itu bisa mengeluarkan apa yang ada pada dirinya. Nah, kemudian filosofis pendidikan
dijelaskan Ki Hajar Dewantara bahwa mendidik sejatinya menuntun murid sesuai dengan kodrat anak sampai pada keselamatan dan kebahagiaan. Terus Bapak sudah bisa menyamakan persepsi. Nah, kemudian mendidik mengajar adalah proses memanusiakan manusia. Proses memanusiakan manusia berarti memerdekakan manusia dari segala aspek kehidupan, baik fisik, mental, jasmani, dan rohani. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya, bukan karena pengaruh orang lain. Itu untuk disiplin. Di situ juga dijelaskan oleh Diana menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina yang berarti belajar. Belajar artinya. Nah, kata disiplin juga berasal dari kata yang sama dengan disiplin, yaitu murid atau pengikut. Nah, maksudnya untuk menjadi pengikut atau murid harus tahu lebih dahulu apa aturan yang ada dalam aliran tersebut. Dan motivasi kita juga sudah paham, hukuman penghargaan sudah paham. Nah, posisi kontrol guru. Jadi guru itu memiliki 5 posisi kontrol: sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, itu yang bisa kita laksanakan sebagai penghukum. Nah, sebagai pembuat rasa bersalah biasanya, kenapa nih kamu itu kok bercanda terus? Kasihan dong sama temen yang lain. Nah, itu adalah cara-cara untuk membuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman, nah biasanya kalau sebagai teman melakukan pendekatan seperti hanya teman. Sebagai pemantau, kita memantau apa yang terjadi, apa yang dilakukan. Nah itu. Kemudian sebagai manajer. Nah ini. Jadi kita melakukan posisi kontrol itu harus disesuaikan dengan program kita. Misalnya merdeka belajar, biar anak itu bisa merdeka. Biar merdeka bagaimana? Kalau misalnya langsung dihukum, bukan seperti tidak. Kayaknya tidak bisa merdeka itu. Beda. Kalau misalnya sebagai manajer, jadi anak itu diminta, anak itu distabilkan dulu identitasnya. Komitmen kita itu yang baik bagaimana sih? Keyakinan kita itu bagaimana sebaiknya? Yang betul itu gimana? Nah, anak akan mencari jawaban itu. Anak akan menemukan sendiri jawaban itu. Yang baik itu ketika saya disimpul, saya tidak marah karena dia tidak sengaja di sana. Nah kemudian setelah itu, terus apa yang akan kamu lakukan ketika sudah seperti ini? Lu sudah kadung berkelahi, ditanya seperti itu. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Nah, anak akan menemukan, kita arahkan. Misalnya anak akan minta maaf, terus tidak akan mengulangi lagi, tidak akan selalu marah. Nah seperti itu. Jadi anak itu nanti bisa menemukan sendiri jawaban dari itu dengan pengarahan kita. Keyakinan kelas, ada keyakinan sekolah, itu sangat perlu agar kegiatan kita bisa berjalan dengan baik. Maksudnya apa keyakinan kelas itu? Hal nilai yang dianggap sebagai nilai universal suatu kelas. Nilai kebajikan, nanti jadi nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu apa sih? Banyak macamnya. Nilai-nilai kebajikan, misalnya santun, berbicara santun, disiplin, itu banyak macamnya. Tapi untuk kita meyakinkan kelas, kita untuk membuat keyakinan kelas, tentunya tidak kita sendiri yang menentukan, tapi siswa yang memunculkan anggota. Jadi yakini siswa itu ada berhubungan dengan keyakinan kelas. Nah, kemudian keyakinan sekolah. Nah, apa yang kita yakini untuk menuju tujuan sebagai nilai kebajikan, untuk sampai pada tujuan kita. Tujuan kita tadi untuk mengantarkan anak sampai pada keselamatan dan kebahagiaan, kan seperti
itu. Jadi untuk mengantarkan itu bagaimana? Ada pagi, ada salam, senyum, sapa, ada pembiasaan duha, ada apa lagi, banyak sekali pembiasaan yang bisa dilakukan. Nah, ini ada segitiga restitusi. Nah, terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillah, sehat, solih, cerdas, bahagia. Oke, semoga kita selalu bahagia ya. Tema pada kesempatan ini karena ini perdana berarti nanti agak panjang ini ya. Tema pada kesempatan ini adalah akhlakul karimah ya. Patuh kepada orang tua. Kenapa kita harus patuh kepada orang tua? Kenapa kita harus hormat kepada orang tua? Dingendikaaken wonten Al-Qur'an ya. Surah Al-Luqman ayat 12 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu